Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-7, masih suratul A'raf, ayat 182. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Walladzina, dan orang-orang yang kadzdzabu, mendustakan, bi ayatina, baknya nggak usah diberi makna ya, mendustakan ayat-ayat kami, sanastadrijuhum. Sanastadrijuhum diambil dari kata sa, nastadrijuhum, ada 3. Sa itu artinya akan, nastadrijuhum, kami istidrajkan mereka, kami biarkan mereka, derajat demi derajat, min dari haitsu arah tempat, la ya'lamun yang mereka tidak mengetahui. Kata-kata yang sulit adalah sanastadrijuhum. Ini ada kata-kata sanastadrijuhum itu diambil dari kata istidraj. Kalau bahasa situ ngelulu. Ya, ngelulu itu apa? Ainusbigha alaihim ni'am. Kami lapangkan kenikmatan. Tapi wanunsihim syukra. Kami lupakan mereka untuk bersyukur. Mereka diberi nikmat, mereka diberi sukses, mereka diberi lancar, tapi mereka lupa mensyukurinya. Yuqalu istajratuhu fil amr. Kalau kita mengatakan istadrajuhu, istidraj itu diambil kata derajat. Kami biarkan derajat demi derajat, sedikit demi sedikit. Idza akhadtuhu fihi qalilan hatta yubaghata fihi biminat tabyid. Aku tarik sedikit demi sedikit sehingga di satu momen dikagetin, tarik sekaligus. Jadi tadinya dikit-dikit gitu. Itu makna dari istidraj. Kama yartaqi raqi, seperti seseorang yang naik ad-daraj. Daraj itu tangga ya, satu demi satu. Satu sukses lagi, terus di berbagai pintu dibuka oleh Allah. Ini sukses, ini lancar, ini berhasil, terus. Nah. Tapi Allah buat dia lupa. Itu namanya istidraj. Sama dengan ngulur benang layang-layang kan. Kalau mau tanding dulu. Sepertinya kalah itu kan. Lalu secara mendadak ditarik. Orang main layangan tuh. Layangannya kan layangan benang gelasan katanya dulu. Ya, jadi dipoles pakai beling. Dulu saya ikut bikin itu. Beling ditumbuk.
waktu kecilnya, ya kasih aci tuh, itu benangnya direndam. Wah nanti kena tangan aja bisa. Kalau nggak hati-hati itu, kita anunya aja ngulurnya tuh pakai lapisan, ya kena dikit tajam sekali. Nah seperti itulah. Jadi diistidrojkan, kami istidrojkan dia, kami beri tangguh. Qala Ibnu Jarir berkata, yaqulu ta'ala dzikruhu walladzina kadzdzabu bi adillatina wa a'lamina fajahaduha wa lam yatadzakkaru fiha sanumhiluhu bi ghirratihi wa nuzayyinu lahu su'amali hatta yahsaba annahu huwa fihi alai min takdzibi bi ayatillah ila nafsihi musinun. Orang yang mendustakan dalil-dalil dan peringatan-peringatan kami, lalu mereka mengingkarinya, tidak ingat, maka kami akan beri waktu, dibuat imhal, diulur, ya, bighurrah, dengan tipu, dengan tertipunya. Dan kami hias amal buruknya itu terlihat bagus, sehingga dia mengira kelancaran, keberhasilan, kesuksesan itu adalah muhsin, perbuatan yang baik. Dikira dia itu sukses, lancar, berhasil, ya, untung gede. Wa hatta yablughal qaya, sampai dia tiba di satu titik allati kataballahu minal muhli, di satu titik yang Allah tentukan, titik jenuh istilahnya, titik jenuh. Summa ya'khudhuhu, kemudian Allah menghukumnya bi amalihi sayyi'ah, dengan amal buruknya. Jadi orang itu kalau diberi keberhasilan itu cenderung menceng. Ya, cenderung menceng kalau tidak ingat Allah, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Al-Alaq di tengah-tengahnya itu. Kalla innal insana la yatgha. Tidak, sesungguhnya manusia cenderung yatgha. Yatgha itu togow, melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? An ra'a hustaghna, ketika dia melihat dirinya kaya, nggak butuh orang yang butuh dia. Ya, dia tidak butuh Tuhan yang butuh dia. Sampai begitu nanti. Semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Kalau orang sudah beranggapan begitu, saudara, terus terang aja, bukan muslim saja ya, orang kafir juga begitu. Saya pernah punya bos, itu menafsirkan gejala itu selalu dengan uang. Tamu datang, paling nggak duit. Selalu begitu, selalu. Karyawan ngeluh, uang itu. Jadi sehingga dia memberikan kepanjangan UUD itu ujung-ujungnya duit katanya. Sampai begitu. Itu mah UUD. Selalu. Sekarang apa yang terjadi? Bangkrut. Bangkrut. Jadi ini berlaku bukan pada muslim saja. Orang kafir juga begitu. Tapi ada lagi non muslim sekalipun, ya, dia berhasil, karyawannya banyak. Dalam sebuah momen mereka saling ngobrol, orang kaya dengan orang kaya ngobrol, satu mobil dengan saya. Kata dia, yang penting mah, kata dia, gaji itu tepat waktu. Mereka itu udah kita gaji kecil, katanya. Lu mah ditunda-tunda, katanya. Ini kata dia kepada temennya. Mungkin temennya ngeluh, susah cari karyawan. Sementara dia banyak karyawan. Lu mah gaji ditunda-tunda, udah ngasihkannya kecil, katanya. Ditunda-tunda. Orang-orang begituan mah yang penting tepat waktu, dia bilang gitu. Itu. Iya. Dan saya dengar ya, masyarakat sekitar itu bangga dengan keberadaan orang ini, padahal bukan muslim. Karena apa? Sosialnya tinggi. Jadi dia membantu yatim piatu, membantu
panti asuhan, orang ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, agamanya itu Buddha. Nah, dalam salah satu ajaran Buddha, ada yang disebut karma. Karma ini apa ada dalam ajaran Islam? Islam tidak mengistilahkan karma, adanya korma. Ada hal jazaul ihsanu illa ihsan, surat Ar-Rahman. Kebaikan tidak akan pernah ada kecuali akan dibalas kebaikan. Kalau kalian baik, pasti akan dibalas baik. Itu istilahnya. Kita tidak mengistilahkan karma. Kalau mereka karmanya keterlaluan. Kalau kita jahat, ya, nanti matinya jadi hewan. Atau mereka begitu. Roh kita ini akan masuk ke tubuh hewan. Jadi hewan-hewan yang ada itu sebenarnya manusia yang jahat. Jadi dia harus melewati masa menjadi hewan. Dihukum dulu. Nah, nanti si hewan mati, baru jadi manusia lagi. Itu kata mereka. Ya, kita nggak percaya. Hewan-hewan, manusia-manusia. Nggak ada kaitannya. Nah, tapi ada ayat yang gitu. Kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kata penafsir, ahli tafsir mengatakan kebaikan itu nggak langsung Anda peroleh. Contohnya kita baik sama orang, belum tentu kebaikan itu kita terima sebagai balasan. Tapi boleh jadi anak kita. Anak kita yang urusannya dengan kita. Contohnya dia mau kuliah gampang. Orang-orang mau susah. Ya kan? Kan urusannya dengan kita itu. Kita nganter dia kuliah. Oh, kok gampang? Biayanya orang mau susah untuk mendapatkan. Oh, kita dapat mudah. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang Allah berikan karena kemudahan-kemudahan kita yang kita sampaikan pada orang lain. In tansurullah yansurkumullah. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Di hadis yang lain ada sebut begini, wallahu fi aunil abdi. Allah senantiasa membantu hambanya. Makanal abdu fi auni akhi. Sepanjang hambanya itu membantu saudaranya. Bagi kita yang sudah merasa sukses, jangan sombong. Siapa tahu di balik kesuksesan Anda itu ada rencana Allah yang buruk. Nah, ini yang kita takuti. Justru kita melengsong. Nah, ini yang kita takut. Dan itu Allah ingatkan dalam surat Alaq kita deh. Manusia layat go, cenderung menceng. Nah, saudara ini aja, timbang-timbang aja anak saudara. Saudara kan punya anak, ada yang kaya, yang miskin. Biasanya yang nurut yang miskin tuh. Yang suka nasihatin saudara. Kalau kaya dia agak ngatur-ngatur lah gitu. Singkat. Tapi kalau dia ekonominya kurang, justru itu dia. Manusia tuh begitu anehnya. Tapi kalau ketemu yang punya banyak power, ya kaya, ya kuasa, sopan, nah ini bukan nggak ada, cuma jarang. Ya, kalau dalam sejarah itu Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, orangnya perkasa, ditakuti orang, tapi begitu ngelihat di tengah hutan ada ibu yang masak batu, itu kan sudah disampaikan. Anaknya nangis, terenyuh dia. Langsung terigu dibawanya sendiri, dipanggul. Bahkan setapnya, ini saya bawain Pak. Kamu mau bawa dosa saya? Dimasaki. Nah, terus ditetapkanlah keluarga itu sebagai keluarga miskin dan mendapat santunan dari negara. Dia langsung melihat sendiri. Nah, inilah kita haru melihat orang-orang seperti ini. Ya. Ketika kemudian dia terbunuh, dia berpesan kepada Ibnu Umar, jangan balas dendam. Ini sudah qadarullah. Oh, siapa yang bisa begitu? Berbeda
360 derajat dengan silat. Anda suka nonton silat kan, Mandarin kan? Semuanya latar belakangnya dendam. Dendam. Berarti orang Cina itu pendendam. Awas kalau sampai nggak beres bayarnya. Ya kan? Hati-hati saudara. Karena itu cerita latar belakang itu. Film Mandarin itu yang Shaolin itu latar belakangnya pasti dendam. Ketika bapaknya dibunuh, wanti-wanti kamu, nanti balaskan kematian bapakmu. Selalu begitu. Jarang ada yang baik-baik. Nah, kita kembali sini. Hatta jadi sampai dia menganggap apa yang dia lakukan itu muhsin, ya. Baik, indah. Wa hatta yablugha alati kata walau minal muhli tsumma yakhubi amal say'a fayujazi biya min uqubat ma qad a'adalahu. Sampai tiba di satu titik Allah hukum dia dan dia tidak punya perlawanan. Jatuh begitu saja. Wa dzalika istidrajullah yahu. Inilah salah satu bentuk istidraj. Di tengah-tengah puncak kekuasaan dia, popularitas dia. Ya. Wa asal istidraj, asal mana istidraj, iqtirar al-mustadraj bilutfin min haitsu yara mustadrid ana mustadrid ilai muhsin. Istidraj itu orang yang menjadi korban tertipu. Ya, karena permainannya sangat halus, pelan-pelan gitu, nggak kerasa. Karena dia itu lengah. Kan lengah itu. Seperti ada cerita itu di dunia hutan ya. Ada hewan yang dimangsa oleh si raja hutan. Terus si hewan ini pura-pura mati, nggak bergerak gitu. Padahal dia masih hidup. Nah, karena dia mengesankan diri mati, maka gigitannya dikurangi. Si hewan itu istirahat karena habis terengah-engah. Begitu dia lengah, lari dia. Nah, itu sama dengan itu. Tertipu. Ya, jadi kalau kita sudah diberi sukses, longgar, aman, kita tidak waspada. Kita tidak ingat bahwa hidup itu dua menurut Al-Quran. Satu, hidup itu amanah. Titipan. Hidup itu titipan. Kapanpun Allah mau ngambil, kita tidak kuasa menahannya. Yang kedua, hidup itu ujian. Kalau Anda ingin selalu nikmat, nggak ada hidup itu. Selalu fluktuatif, naik turun. Tapi tentu saja lebih banyak enaknya daripada enggaknya kan? Ya musibah pasti ada, tapi nikmat lebih banyak. Nah, kita diminta saat turun kena musibah kita bersabar, saat naik kita bersyukur. Naik turun tetap aja dapat ganjaran. Gak ada matinya orang Islam itu. Maka Rasulullah mengatakan ajaban li amril mukmin. Ajaib sekali perilaku seorang mukmin. Ya, karena detik-detik nafasnya selalu berbuah ganjaran. Ganjaran terus. Ditimpa musibah dia bersabar. Dikasih senang dia bersyukur. Musibah bersabar dapat ganjaran. Dapat nikmat bersyukur ganjaran. Jadi kata Bang Haji Omai Rama, terlalu kalau sampai nggak masuk surga. Masuk toilet ada doa, keluar toilet ada doa, ganjaran maning. Zikirnya, nafasnya, tidurnya semua ibadah. Masa iya sih orang mancing surga? Apalagi orang Indonesia yang cenderung nurut, nggak berontak. Ya, insya Allah. Qala Ibnu Katsir, anal musadrat ilaihi muhsin. Jadi orang yang sedang kena korban, menjadi korban, itu merasa dirinya benar. Karena dia benar, dia tidak melakukan perbaikan. Ini katanya. Ya.
kejatuhan seseorang itu karena merasa sudah cukup, tidak ada perbaikan. Setelah dia di tingkat tertentu, dia sombong karena dia merasa sudah sukses. Ya, dia tidak merasa bahwa itu adalah bagian tahapan, belum selesai. Sudah merasa tenang, nyaman, udah. Hatta yuwaritahu makruhan, sehingga ya disudutkan oleh Allah dalam keadaan dia nggak suka. Deadlock nanti tiba digeser terus oleh Allah, dipojokkan nggak kerasa. Sama dengan main catur tuh. Ya. Si raja dipojokin nggak kerasa tuh. Sehingga tiba di satu titik dia nggak bisa kemana-mana, udah terkunci. Nah, itu namanya istidraj. Qala Ibnu Katsir wa manau annau yuftahu lahum abwal rizki wa wujul ma'ash fid dunya. Kata Ibnu Katsir, maksudnya Allah membuka semua pintu rizki. Semua pintu ma'isyah dibuka. Ini lancar, ini sukses, ini gampang. Ya, ini mudah. Wah, terus pokoknya. Terus beruntung terus. Ya, naik terus. Grafiknya naik terus. Nah, itulah kenaikan grafik itu membuat dia lupa segalanya. Itu juga yang terjadi pada Qarun. Sehingga ada orang yang memberi nasihat, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan sombong, jangan angkuh. Allah tidak suka pada orang yang angkuh. Jawab Qarunnya, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang aku peroleh ini hasil kerja kerasku. Dia menafikan takdir Allah. Dia menafikan rahmat Allah. Dia meniadakan bantuan Allah. Ini saya semua. Kesuksesan ini. Padahal dulu dia adalah hamba Allah yang taat. Ya, ini pernah terjadi pada Qarun. Fa khasafna bihi, lalu kami benamkan Qarun wa bidarihi, dan semua yang dia miliki, al-ard, ke bumi. Hilang misterius si Qarun dan hartanya. Maka orang Indonesia menyebutnya harta Qarun. Misterius, Pak. Jadi kalau sekarang orang nemu benda itu kan berapa pajaknya? Zakat 20% ya. Namanya rikaz. Kalau kita lagi macul, wih, benda emas, perak. Ada yang setia pada negara, serahin ke negara. Udah nggak ada juntrungnya, yang nemuin nggak dikasih. Ditaruh di museum juga belum tentu itu. Petugasnya aja ngambil sendiri. Temukan. Kan di daerah daerah Jawa Tengah tuh banyak. Sangiran ya. Nah, kita kalau ada waktu ke sana itu. Katanya itu Jawa purba. Kepurbaannya itu lebih purba daripada manusia pertama. Maksudnya manusia yang pernah ditemukan. Kalau Nabi Adam kan gak ketahuan jejaknya kan. Manusia pertama yang ditemukan itu cuma Hawa. Hawa itu dikuburnya di Jeddah itu. Jadi manusia pertama ini Adam, bapak kita Adam, itu nggak ditemukan mayatnya. Jadi satu negara ngaku inilah kuburannya, yang satu ngaku lagi, nggak mungkin Adam lebih dari satu. Tapi kalau Hawa, tidak ada satu tempat pun yang mengakui, kecuali ya di Jeddah itu. Ada kuburan panjang, makanya Jeddah itu disebut Jeddah. Jeddah itu nenek. Jeddah itu artinya nenek. Judah orang-orang Jeddah. Nenek, jadi kota nenek. Nenek kita bersama. Nah, setelah itu manusia purba ditemukan. Tulang-tulangnya, fosilnya. Yang paling tua yang di Sangiran itu. Jadi orang Jawa itu sudah menghuni Pulau Jawa, nggak tahu tahun kapan, nggak tahu tahun berapa, kita nggak tahu. Jadi artinya kan ada bagian negara ini yang baru,
Ya, tapi orang Jawa menghuni di Jawa ini sudah lama. Buktinya itu tadi. Ada manusia purba. Sehingga semua orang mengakui budaya yang paling tua di Indonesia ya budaya Jawa. Sehingga presiden selalu orang Jawa. Kecuali pernah Pak Habibie. Sekali doang, Jawa lagi. Sampai si Opung yang mengaku nggak berani dia nyalon jadi presiden. Pasti Jawa lagi. Opung nggak berani, walaupun dia pangkatnya legend kalau nggak salah. Cukup berkarisma ya, diakui. Tapi nggak berani. Kalau kita ini betul ini, yang presiden kita yang akan terpilih dari sisi kualitasnya betul. Legend, jadi nggak mungkin palsu, nggak mungkin. Maksudnya stratanya gitu loh. Jenderal bintang 3 itu benar. Maksudnya bukan nipu lah singkatnya. Iya, bukan abal-abal, maksudnya kan ini prajurit beneran. Jadi maksud saya ngakunya SMA ternyata bukan, nggak mungkin. Karena prajurit beliau. Walaupun itu kebijakan, memang presiden punya hak dan statusnya presiden yang sah. Nah, kita kembali ke sini. Sementara Quran mengajarkan kita untuk meninjau sejarah. Itu dengan kata-kata depannya id gitu. Anda ingat kalau depannya id, Anda diminta untuk melihat sejarah. Lihat kakak-kakakmu, lihat senior-seniormu. Id qala Musa, ingatlah seniormu, Nabi Musa. Jadi ini mengingatkan sejarah. Kita jangan lupa sejarah. Ada pernah tulisan tuh, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah pendahulunya. Ya, mudah-mudahan ya, kita tetap optimis. Tapi yang jelas pergantian pemimpin akan ganti gaya. Qala Sadiqan wa fil ayat dalil ala masalah qada wal qadar. Ayat ini menjadi dalil adanya qada dan qadar. Jadi kalau Allah sudah menginginkan seseorang itu buruk, walaupun sukses, nanti terus diarahkan ke pojok, dipojokkan oleh Allah, ya, sampai tiba di suatu titik dia nggak bergerak lagi. Nah, itulah namanya istidraj. Kita tidak pernah tahu akhirnya. Wa anna Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki, wa yahkum ma yurid, dan menghukumi apa yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak bisa ditanya atas perbuatannya. Allah tidak bisa dimintai tanggung jawab. Allah bebas tanggung jawab. Saudara yang akan ditanggung jawab. Yang akan ditanya. Kok saya udah rajin sholat kok pahalanya segini? Nggak bisa. Mau aku. Kata Allah. Walaupun di ayat yang lain Allah mengatakan sih tidak akan mengingkari janjinya. La yukhliful mi'ad. Ya, Allah pasti adil. Allah tidak akan berbuat zalim, la yazlimun nas, tidak menzalimi orang, walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka lah yang berbuat zalim. Nah, mudah-mudahan kita tidak bernasib istidraj ya. Mudah-mudahan kesulitan kita, kekurangan kita justru pengarahan Allah kepada kita supaya menjadi saleh. Sebab Allah tahu kalau dibikin kaya kita lupa. Ya. Kalau dibikin senang kita lupa. Nah, kita lanjutkan dengan hadis Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke cara sholat. Babu majafid mabit takbirat fi salat. Bab tentang menyempurnakan takbir. Ini sebenarnya diulang-ulang dengan buku yang berbeda ya. Jadi kalau nanti di Bulughul Maram disebut, itu karena memang sholat itu kegiatan reguler yang paling paling banyak kita jalankan. Kalau zakat kan setahun sekali atau setiap panen sekali. Haji seumur hidup.
Kalau sholat kan 5 kali. Ya, sehingga tentang sholat ini pasti akan diulang-ulang. Sholaitu ana wa Imran salatan khalfa Aliin bin Abi Thalib. Suatu saat diceritakan oleh Mutarrif, saya sholat bersama Imran di belakang Ali bin Abi Thalib. Fakana idza sajada kabbara. Beliau kalau sujud bertakbir. Ya, kalau kita mau sujud kan bertakbir. Allahu Akbar kan. Wa idza rafa'a, kalau bangkit dari sujud kabbara, bertakbir. Wa idza nahadha min rak'atain kabbara. Begitu pula kalau beliau turun ya dari 2 rakaat kabbara. Naik, maksudnya naik dari 2 rakaat. Jadi bertakbir. Falamma sallama akhadha Imran biyadi. Setelah selesai, beliau mengambil tanganku. Faqal, lalu dia berkata, laqad shalla bina hadza salata Muhammad. Yang kita sholati ini adalah sholatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi seorang sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in kan nggak ngelihat Nabi. Inilah sholat yang pernah saya lakukan bersama Rasulullah. Qala laqad dzakara fi hadza salata Muhammad. Nah, sampai disebut inilah sholatnya Muhammad. Lanjutkan. Babu raf'al yadain inda ruku wa inda ra'si minhu wa inda raf'i ra'si anhu minhu. Bab mengangkat kedua tangan saat ruku dan saat bangkit dari ruku. Ya. Wa inda raf'ir ra'si minhu, dan saat mengangkat kepala dari ruku, iktidal maksudnya. Ya. Dari Ibnu Umar qala inna Rasulullah kana idza iftata salah ma rafa'a yadayhi hadwa min kabihi. Rasulullah kalau memulai salat, beliau mengangkat tangannya di atas pundaknya. Jadi sebut tangan, saudara, tangan itu merujuk kepada surat An-Nur. Pencuri potong tangannya, ya. Wasariqu wasariq faqta'u. Pencuri laki-laki dan perempuan potong. Yang dipotong mana? Ini pergelangan. Jadi pencuri kalau mencuri itu yang dipotong ini, bukan ini, bukan ini. Jadi ini harus sejajar dengan pundak. Jadi bukan di sini, bukan. Ini sejajar dengan pundak. Jadi paling tinggi ujung jari ini tidak boleh lebih dari sini. Tidak boleh lebih tinggi dari ini. Daun telinga. Jadi kita boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, tapi tidak boleh lebih tinggi dari sini. Ujungnya nih. Ujungnya. Ya, paling tinggi itu harus sejajar dengan sini. Takutnya orangnya tinggi, tangannya kecil gitu kan, boleh jadi kan. Ya, ini antisipasi. Nah, jadi setinggi-tingginya ujung jari itu di sini, sama dengan telinga ini. Sependek-pendeknya ini ada di sini. Jadi nggak boleh begini. Ya, atau sampai di sini doang. Ada yang ngomong musa ayam. Jadi harus angkat, namanya angkat tuh ya begini, lebih dari jantung. Ya kan? Jadi lebih dari jantung, angkat. Kita lanjutkan. Idza rafa ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', kan ruku' itu kan nunduk. Apabila ngangkat, begitu juga. Beliau mengangkat tangan. Jadi angkat tangan itu kalau nggak salah ada 4 kali. Ya, pertama takbir. Kedua apa? Mau ruku ya? Nah, kan begini kan? Nah, Allahu Akbar, 2 kali ruku. Terus ketiga, ya, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat apa? Bangun dari rakaat kedua ketiga. Itu angkat tangan. Nah itu kalau nggak salah ada 4. Dari rakaat kedua, ketiga. Dari rakaat kedua mau ketiga, habis tasyahud awal, ya itu angkat tangan.
Jadi ada yang namanya takbir itu bukan angkat tangan saudara ya, harus ingat takbir itu ucapan Allahu Akbar. Ada ucapan Allahu Akbar yang sunahnya takbir, lupa. Ada yang takbir sunahnya angkat tangan, tapi ada lagi takbir yang enggak angkat tangan. Contohnya kita bangun dari sujud ke sujud kedua kan enggak angkat tangan kan? Sujud Allahu Akbar kan enggak angkat tangan itu. Tapi ada yang takbir sunahnya angkat tangan itu dalam sholat 4 kali. Kalau ada rakaat keduanya, kan, yaitu pada 1 ketika takbir pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, baca Fatihah mau ruku. Yang ketiga, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu yang semua rakaat ada tuh. Kecuali takbiratul ihram ya, takbirnya cuma sekali. Terus setelah kita tasyahud awal, mau bangun ke rakaat ketiga, takbir lagi dan angkat tangan. Nah, itu hanya 4 saja. Wa qala sami Allahu liman hamidah, dan sami Allahu liman hamidah ini satu-satunya ucapan yang ada pada i'tidal. Ya kan? Satu-satunya sami Allah, sisanya Allahu Akbar. Pergantian rukun itu pakai Allahu Akbar, kecuali itu tadi i'tidal. Nah, ini untuk mengenang Abu Bakar Siddiq, karena sami Allahu liman hamidah itu satu orang. Man itu bukan banyak orang. Hamidahu, hu-nya ini satu orang. Allah mendengar orang yang telah memujinya. Ditujukan pada siapa? Kalau kita kan banyak orang dong. Allah sudah mendengar orang, sami'a, Allah sudah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang memujinya. Satu orang. Siapakah? Abu Bakar Siddiq. Tapi kan dulu ya, itu dulu Abu Bakar masih hidup. Sekarang sudah meninggal gimana? Yang namanya ibadat ritual itu harus tetap kita jalankan. Jadi ada orang begini, memasukkan logika pada ibadat ritual. Contohnya, waktu tasyahud kan kita assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan? Ada bacaan itu kan? Salam kepadamu wahai nabi, semoga rahmat Allah dicurahkan padamu. Kata ibu-ibu nih, saya isi pengajian, kata ibu, itu kan waktu Nabi masih hidup Pak, katanya. Kaknya itu kamu kan, salam kepada Anda wahai Rasul, karena Rasulnya masih hidup. Kan Rasul sudah meninggal, harusnya kepada beliau. Katanya. Jadi assalamu alaihi harusnya gitu. Kata ibu-ibu nih, saya juga penasaran apa ya benar ya. Kalau dipikir-pikir memang ya benar gitu kan. Kalau dipikir. Nah, saya cari, saya geledah itu. Ternyata saya temukan ada orang tanya kepada Syekh Utsaimin, kalau ibadah mah nggak boleh dikotak-katik itu. Ibadah. Karena ritualnya begitu, ya sudah dari sana dulu begitu. Sebab di zaman Rasul pun tidak semua orang sholat, nabinya ada. Ya kan? Nabi di Madinah, kan ada yang di Taif juga. Terus ada di Riyadh juga. Ada di sebelah mana yang nggak ketemu Nabi, kan tetap aja assalamualaikum. Walaupun tidak satu ruangan dengan Nabi gitu. Kalau itu boleh diganti, berarti yang tidak satu ruangan ganti assalamu alaihi, bukan alaika. Nah, gitu kata jawaban Syekh Utsaimin. Berarti benar, jadi nggak boleh dikotak-katik. Saya tanya siapa Bu? Mubaliknya siapa yang ngomong begitu? Ujungnya pasti nggak jauh-jauh, Zaitun. Zaitun apa? Iya, Zaitun. Kan suka ngotak-ngatik. Kemarin juga ada apa itu? Ceramahnya Dahlan Iskan. Waktu ngomong begitu, ya itu juga di Az-Zaitun. Dahlan Iskan ini sosok orang yang cukup berbobot ya,
Dia pemimpin Jawa Pos, wartawan senior. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang ada di dalam hati dia, sehingga diviralkan internet seakan-akan apa ya beliau meninggalkan Islam atau tidak. Banyak konfirmasi pada beliau belum bisa jawab. Saya pernah mendapati video beliau lagi di kereta dengan banyak non-muslim. Tapi itu kan gak menandakan dia meninggalkan Islam kan. Cuma dia lagi menunjukkan cara modern teknologi Cina. Dia lagi cerita teknologi Cina. Jadi dia mengeluarkan bungkusan, saudara, mengeluarkan bungkusan. Bungkusan itu isinya beras. Lalu bisa dimasak di atas kereta, bukan pakai kompor. Tapi begitu dibuka, itu dia bisa mendidih. Wah, ini nih teknologi dia. Jadi masih beras bisa jadi nasi. Dia nggak perlu ke restorasi, bukan, nggak perlu. Di atas bangkunya bisa menjadi, nggak tahu apanya gitu. Ya, satu paket pokoknya. Beli itu satu paket. Jadi nasinya baru. Itu teknologi harus seperti itu. Dia cerita kepada kita, kemajuan Cina sudah sampai ke situ. Selanjutnya, kita bentar lagi. Ini panjang lebar ini. Wah, berapa lembar ini? Babu malayusin rafaliyati inda ruku wa inda ra'si minhu. Nah ini. Bab tidak disunahkan menggerak-gerakan tangan saat salam. Nah, ya. Dari Jabir bin Samurah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kami keluar rumah bersama Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah menegur, mali arakum rafi aidiakum ka'ana adnabun khayli syumus. Apa-apaan dengan kalian menggerak-gerakkan tangan seperti ekor khayl, keledai. Apa-apaan kalian nih kalau mau salam kok menggerak-gerakkan tangan seperti ekor keledai? Paham? Kalau mau salam dibalik begini. Ini Rasulullah negur apa-apa nu kayak ekor katanya. Iya, kopat kapit begitu. Kayak buntut keledai katanya. Mau begini. Oh, ya, memang ada sebagian dalil. Tapi kalau yang menengah itu pendapat Syekh Utsaimin. Gerakan, jadi gini, yuharrikuha itu memang bahasa Arab artinya menggerakkan, bukan menggerak-gerakan. Yuharrikuha itu diterjemahkan bahasa Indonesia itu bahasa Arab, artinya menggerakkan. Kan beda menggerakkan dengan menggerak-gerakan. Kalau menggerak-gerakan itu sering. Tapi kalau menggerakkan ya diobahkan. Ya. Di momen tertentu, kata Syekh Utsaimin, kalau menurut Imam Syafi'i digerakannya saat illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Syekh Utsaimin setiap disebut nama Allah. Ya, contohnya Allahumma naikin. Enggak, waktu permintaan. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, itu. Assalam. Pokoknya isinya doa. Jadi setiap doa dinaikin, setiap doa naikin. Jadi bukan bergerak-gerak terus. Itu menurut Syekh Utsaimin. Menurut saya Syekh Utsaimin pendapatnya menengah antara yang gerak-gerakin terus dari awal sampai akhir. Jadi susah dibedain ini. Ini orang gegederan apa memang sengaja? Kata ada Kiai Bojonegara tuh, pinter silat, pinter bandrong. Pak Maman saya ajak, Fatur Rahman tuh yang orang Muhammadiyah. Saya ajak ke sana. Begitu dia sajiannya kan kacang tanah, Pak. Mau bukanya begini. Mau bukanya geder. Kata Fatur Rahman, gale ahli bandrong tapi buka kacang tanah.
Saya bilang jangan disamakan, itu mau udah tua. Ya maksudnya nih, begini ini apa karena faktor tua, apa memang sengaja? Maksudnya walaupun dia nggak gegederan gitulah, bukan niat hati begitu. Ya jadi yang benar itu ketika disebut nama Allah. Menurut Imam Syafi'i itu katanya asyhadu alla ilaha illallah. Kata beliau begitu, karena itu tasyahud. Ya, menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi kalau menurut Syekh Utsaimin, ketika doa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna, semoga salam padamu. Terus Allahumma, kalau kita nyebut doa, dinaikin. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga, melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita tidak lupa, semoga hidup anak-anak kita dimudahkan oleh Allah, diberkahi dan ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.